Baik, sebelumnya Om Swastiastu, salam harmoni. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, dan terima kasih atas teman-teman yang sudah mengklik video ini. Adapun kami dari kelompok 10, yaitu saya sendiri atas nama Aziz Zulkifli Rahman dengan NIM 22170511052, dan rekan saya Rizka Fahiro dengan NIM 2217051073. Adapun pada kesempatan kali ini kita membahas bab 10. Adapun pokok pembahasannya ada di next slide. Baik, pembahasannya itu yang pertama standar akuntansi sektor publik di Indonesia, yang kedua International Public Sector Accounting Standard, yang ketiga standar akuntansi pemerintah PP 071 tahun 2015 untuk standar akuntansi sektor publik di Indonesia dan International Public Sector Accounting Standard akan dijelaskan. Oke, yang pertama yaitu standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam memudahkan menyajikan laporan keuangan organisasi publik. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintah yang disebut SAP. Standar akuntansi terkait elemen standar akuntansi. Pemerintah Indonesia menetapkan standar akuntansi sektor publik yang dirumuskan oleh Komite Independen secara prinsip SAP. Ini berorientasi pada International Federation of Accounting Standard (IPSAS). Namun, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, antara lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktek-praktek keuangan yang ada, serta kesiapan para pengguna SAP. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah di daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisasian berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP. Oleh sebab itu, dalam penyusunan SAP, KSAP menggunakan materi atau referensi yang dikeluarkan oleh yang pertama yaitu materi atau referensi yang dikeluarkan oleh yang pertama International Federation of Accountants, yang kedua International Accounting Standard Committee, yang ketiga International Monetary Fund, yang keempat Ikatan Akuntansi Indonesia, yang kelima Financial Accounting Standard Board USA. Yang keenam, Governmental Accounting Standard Board USA. Yang ketujuh, pemerintah Indonesia berupa peraturan bidang keuangan negara. Dan yang terakhir yaitu organisasi profesi lainnya di berbagai negara membandingkan pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintah. Next slide. Oke, materi kedua yaitu tentang International Public Sector Accounting Standard. International Federation of Accounting (IFAC), Federasi Akuntansi Internasional, membentuk sebuah komite khusus yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi sektor publik. Komite tersebut diberi nama The Public Sector Committee dan bertugas untuk menyusun sebuah standar akuntansi untuk sektor publik yang berlaku secara internasional, yang kemudian disebut International Public Sector Accountancy. Nah, komite tersebut diberi nama The Public Sector Committee dan bertugas untuk menyusun sebuah standar akuntansi untuk sektor publik yang berlaku
secara internasional yang kemudian disebut International Public Sector Accounting Standard (IPSAS), Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik. International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan oleh entitas internasional sektor publik accounting standar IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation Accounting IFAC, ya, organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan tahun 1977. Keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang konsisten terbandingkan. International Public Sector Accountancy Standard (IPSAS) adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan oleh entitas internasional sektor publik accounting standard IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation Accounting IFAC, organisasi inferensi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan tahun 1977. Keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang konsisten dan terbandingkan, comparable. IPSASB bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan pada sektor publik yang berupa menetapkan standar akuntansi berkualitas tinggi untuk digunakan oleh entitas sektor publik, kemudian mempromosikan kepada entitas sektor publik untuk mengadopsi standar dan konvergasi internasional IPSAS, yang berikutnya memberikan informasi yang komprehensif untuk manajemen keuangan sektor publik dalam pengambilan bimbingan tentang isu-isu dan pengalaman dalam pelaporan keuangan di sektor publik. Oke, berikut merupakan standar akuntansi sektor publik yang telah dihasilkan oleh IPSAS hingga tahun 2010. Oke, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, sekian materi yang saya bawakan. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, next slide. Baik, materi ketiga yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 tahun 2010. Pertimbangan penetapan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 71 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 184 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Oktober 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diundangkan Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 22 Oktober 2010 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditempatkan dalam Laporan Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123, penjelasan atas Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditempatkan pada tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5165. Next slide. Dasar Hukum PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah adalah Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844. Next slide. Materi keempat yaitu standar akuntansi keuangan nomor 5. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari transaksi tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis. Misalnya, penerimaan sumbangan pada beberapa bentuk entitas nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan entitas nirlaba tersebut menandai kebutuhan modalnya dari utang dan operasinya dari pendapatan jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah aset dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi pengguna laporan keuangan seperti kreditur dan pemasok dana lain. Next slide. Laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya. Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai pertama jumlah dari sifat aset, liabilitas, dan aset neto entitas nirlaba. Yang kedua, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat aset neto. Yang ketiga, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya. Yang selanjutnya, cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya. Yang terakhir, usaha jasa entitas nirlaba. Next slide. Sistem pencatatan akuntansi entitas nirlaba sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 45 revisi tahun 2011 yang terdiri dari 35 paragraf. Beberapa karakteristik entitas nirlaba yang dapat menerapkan standar akuntansi ini yaitu barang atau jasa dihasilkan tidak ditunjukkan untuk mencari laba secara optimal. Dana yang diperoleh oleh organisasi nirlaba bersumber dari pemberi yang tidak menginginkan imbalan atas apa yang sudah diberikan. Dan yang terakhir, berbeda dengan entitas bisnis, entitas nirlaba tidak ada kepemilikan secara individual. Next slide. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam pernyataan standar akuntansi entitas nirlaba, yaitu klasifikasi aktiva bersih yang terdiri dari aktiva bersih terkait temporer, aktiva bersih terkait permanen, aktiva bersih tidak terikat. Yang kedua, kontribusi yang merupakan serah terima aktivitas kepada entitas atau organisasi tanpa syarat sebagai bentuk penyelesaian transaksi. Yang ketiga, sumber daya terikat dan tidak terikat. Next slide.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Karena materi sudah habis, itulah presentasi yang dapat kelompok kami sajikan. Akhir kata saya ucapkan para mesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Maaf atas kesalahan yang sudah, maaf atas kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih.